Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Pertiwi, saya dari Prodi PGSD kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu, pengetahuan saja, tanpa memperhatikan, tanpa melihat pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, makna pilar dalam pendidikan. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberi dasar pendidikan dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau itu dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan sampai saat ini. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu menemukan 3 prinsip dalam pendidikan, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tolodo, yang artinya di depan memberi teladan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa seorang guru dalam mendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap, dengan perilaku, dengan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru itu mengajarkan sikap disiplin, sopan, santun, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ing medio mangun karso, yaitu di tengah membangun semangat. Nah, prinsip ini menjelaskan guru itu harus hadir di tengah peserta didik dan membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Jadi tidak hanya memberikan materi saja setiap hari, tidak hanya materi saja, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu memberikan suasana yang kreatif, suasana yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, ini menunjukkan bahwa guru itu memberikan dukungan dan kepercayaan agar peserta didik itu mampu berkembang secara mandiri, berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi sendiri serta bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Dan yang ketiga, relevansi di era digital. Nah, prinsip-prinsip tersebut tetap diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif, interaktif. Nah, selain itu, guru harus dibimbing agar mampu berpikir kritis, menggunakan informasi dari internet. Setelah itu disampaikan kepada siswanya. Namun ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan teknologi. Refleksi singkat dan kesimpulan, menurut saya pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro itu masih sangat relevan untuk menjawab semua pendidikan nasional saat ini, karena tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga bisa membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didiknya. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Nah, jadi menurut saya kalau tiga prinsip Ki Hajar Dewantoro itu masih sangat bisa diterapkan pada era digital saat ini. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.